Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Bildan. Di sini saya akan sedikit mempraktekkan prosedur tentang kegiatan perawatan luka. Ya, saya kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, wilayah Cirebon, Prodi D3 Keperawatan Cirebon. Ya, sebelum kita mempraktekannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui sistem alat-alatnya. Alat-alatnya itu dapat kita ketahui ada yang steril dan ada yang tidak steril. Di sini kita bisa lihat ada dua buah kom, yang satu sudah terisi oleh cairan NaCl, dan ini bisa kita sebutkan sebagai bak instrumen. Ada pinset anatomis, dua buah pinset anatomis dan satu pinset chirurgis serta gunting jaringan. Dan ini juga ada kasa, kita bisa gunakan kasa sesuai dengan kebutuhan kita nanti pada praktek keperawatan luka. Di sini juga ada kapas lidi. Di sini juga ada kasa steril. Terus juga di sini ada cairan disinfektan ataupun kita bisa sebut sebagai hand sanitizer. Di sini juga ada wash bensin. Terus di sini juga ada plaster, tapi kita menggunakan dengan alat seadanya, yaitu menggunakan solasi ban. Dan di sini juga ada bengkok yang terisi air disinfektan. Nah, untuk digunakan apabila alat steril ini sudah digunakan lalu kita rendam dalam cairan disinfektan ini. Di sini juga ada di sini juga ada bengkok yang berisi ini dibaluti dengan plastik. Plastiknya ini bisa berwarna kuning ataupun bisa berwarna hitam. Ini kegunaannya untuk pembuangan sampah. Apabila kasa ataupun alat-alat yang lainnya sudah tidak gunakan, bisa kita masukkan sampah-sampah tersebut ke dalam bengkok yang dibaluti dengan plastik ini. Terus di sini juga saya ada sarung tangan, yang ini yang steril. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai perawatan luka, kita gunakan cairan disinfektan terlebih dahulu. Caranya itu ada 6 langkah. Yang pertama, tuangkan, maksudnya kita gosokkan pada bagian dalam punggung secara bergantian. Lalu sela-sela jari, lalu pengunci secara bergantian juga. Setelah itu ibu jari, dan bagian kuku. Ya, di sini saya akan memakai handstone atau sarung tangan bersih, tapi mohon maaf dikarenakan sarung tangan bersihnya tidak ada, jadi saya memakai tangan kosong saja. Alat yang pertama yaitu menggunakan pinset anatomis. Satu buah pinset anatomis kita ambil, dan satu buah kapas lidi. Satu buah kapas lidi, lalu kita basahkan dengan cairan wash bensin. Kita
rasakan, lalu kita tutup kembali dikarenakan sifatnya menguap. Setelah itu kita buka balutan luka pada pasien. Hati-hati, kita juga bantu dengan kapas lidi supaya pasien tidak merasa kesakitan. Kita buang ke dalam bengkok. Setelah itu kita rendam kapas, kita rendam mohon maaf, kasa tadi kita rendam kasa pada cairan NaCl. Gunakan kasa dengan sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya kita memeras bagian ujung dan ujungnya. Lalu kita taruh ke dalam kom. Ya, setelah kita keringkan, lalu kita balutkan kepada pasien. Caranya yaitu kita menggunakan tangan yang kiri, lalu operkan kepada tangan yang kanan. Lakukan lagi, oper pada tangan yang kanan. Kita bersihkan luka pasien. Ya, setelah itu kita memakai sarung tangan yang steril. Kita juga harus bukanya hati-hati karena ini sifatnya steril. Ya, ini kita bisa ketahui ini yang sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan. Kita pakai yang sebelah kanan terlebih dahulu. Sesuaikan dengan kita bantu yang sebelah kanan dari dalam.
pasang sebelah kiri. Kalau sebelah kiri kita bantunya pada bagian luar untuk menjaga kesterilannya. Nah, sarung tangan steril sudah dipakai. Sekarang kita ambil pinset anatomis serta pinset chirurgis. Pinset yang anatomis itu pada bagian tangan kanan. Kita peras lagi. Ini kita lakukan itu dengan satu arah, tidak boleh dua arah, harus satu arah. Ya, setelah ini kita ukur terlebih dahulu berapa panjang lukanya serta lebar lukanya. Dalam hal ini kita bisa sekarang ataupun nanti, maksudnya kita bisa melepaskan sarung tangan yang steril ini bisa sekarang ataupun nanti, tapi kita ambil pinset anatomis serta pinset chirurgis. Kita pasangkan kasa yang kering ini terhadap luka. Setelah itu apabila alat-alat steril ini sudah digunakan, kita rendam dengan cairan disinfektan yang ada pada bengkok ini. Setelah alat-alat steril ini direndam pada cairan disinfektan, kita lepas sarung tangan kita. Lalu kita buang pada bengkok yang sudah dibaluti dengan plastik. Selanjutnya kita ambil plester. Dalam hal ini saya memakai solasi ban, ya. Ini bisa kita sebut plester, ya. Lalu kita ambil gunting plester. Kita pasang. Ya. Pada bagian ininya kita harus biar nggak lepas. Nah, kita lanjut plester dengan menggunakan gunting plester.
kita gunakan plester dengan secukupnya. Apabila masih kurang kencang, kita bisa gunakan plester kembali, terutama pada area sambungan kasa. Ya, setelah ini kita bisa lipat kembali perlak dan alas perlak ini. Kita gulung saja. Setelah itu kita buang sampah yang hasil bekas tadi perawatan luka. Ya, langkah terakhir yaitu kita mencuci tangan dengan cairan hand sanitizer. Ya, alhamdulillah praktek perawatan luka ini berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, Muhammad Adi Bildan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.